Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kita hadir lagi di sesi 2 untuk tanya jawab. Mas Weni, kalau sudah selesai bisa gabung ke dalam Mas Weni. Silakan Bapak-Bapak sekalian menyampaikan undang-undangnya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, ya, untuk bisa langsung tanya, langsung dijawab. Dan nanti juga ada kelas terakhir nanti ya Pak ya. Di sesi 3 nanti jam 3:30 nanti ada kelas eksekusi. Jadi ada satu pohon nanti dari Pak Jul nanti akan diaplikasikan bagaimana pengaplikasiannya dari teori yang disampaikan oleh para narasumber. Saya persilakan Bapak. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kita akan lanjutkan sesi kedua ini mengenai tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa teori-teori yang disampaikan oleh Pak Ujang dan Pak Weni tadi itu tolong diperhatikan. Dan yang ketiga tadi mengenai sesi yang terakhir mengenai apresiasi kita itu harus diperhatikan. Ya, paham ya? Jangan sampai pulangnya tidak menghasilkan, gitu loh. Yang penting pulangnya menghasilkan semua apa yang kami katakan tadi, sampaikan tadi bisa diserap di dalam masing-masing. Untuk sesi yang kedua ini tanya jawab. Saya minta tanya jawab ini satu orang per orang, gitu. Jadi jangan berebutan, gitu loh. Nanti masih lama kok dia punya waktu. Ya, kalau begitu kita akan mulai. Sekali lagi ingatkan saya ingatkan bahwa jangan lupa yang disampaikan Pak Ujang, Pak Weni dan saya tadi tolong diterapkan dalam hati. Itu supaya hasilnya bisa dibawa ke daerah masing-masing. Ya, jadi untuk saya jawab ini silakan Pak Ujang. Oke, baik Pak Umar, terima kasih Pak Umar atas waktunya. Tadi saya, Weni, Pak Wahyu dan Pak Umar sudah memaparkan sekilas sebetulnya Pak, itu mah hanya sekilas. Kalau kita sampai detail, saya yakin 2 hari juga nggak cukup Pak. Yang ada ngantuk. Ya. Nanti untuk sesi ketiga baru kita ada sedikit mengaplikasikan yang teori tadi, apa yang dibilang kata Pak Weni itu dimensi komposisi, nanti kita sambil jelaskan di pohon dan dieksekusi. Kebetulan di sini tadi sudah mendapatkan mandat dari Pak Junarto, nggak apa-apa, tapi ringan-ringan. Kalau berat kan jadi 0 lagi Pak. Jadi saya juga ya sebagai pelaku lah, bukan seniman tukang saya itu Pak. Saya juga harus berhitung. Kalau pohon itu bisa istimewa, kenapa enggak kita nolin? Tapi kalau pohon jadinya begitu saja, bagaimana caranya? Udah for sale, jual. Ya, enggak bercanda Pak. Apa kita juga mau program lagi? Silakan Pak. Tapi jangan sekali-kali pohon, kalau menurut saya nih, bapak-bapak yang memain pohon saya udah lama, jangan sekali-kali kalau pohon itu udah jadi, udah dapat predikat, pengen dirubah lagi. Karena itu katanya pohon jadul. Wah, ada kan yang bilang pohon jadul? Sebetulnya nggak ada Pak, sebetulnya pohon jadul itu. Sesuai dengan yang Mas Weni tadi jelaskan, ada naturalis, ekspresionis, surrealis. Sebetulnya sekarang lebih banyak ke ekspresif. Jadi lebih ke membuka satu kemampuan kita untuk mengekspresikan dengan objek pohon. Silakan. Ya, jadi pohon-pohon yang dulu jadul itu pohon-pohon klasik yang saya bilang kalau dogma ya textbook itu nggak ada lah. Yang tangan kanan kiri belakang, kanan kiri belakang. Nah itu yang dibilang pohon-pohon klasik rata-rata gitu Pak. Tapi kalau udah ekspresi, udah bukan lagi ada titik tumbuh di sini harus begini. Oh ini nggak boleh. Dalam bahasa itu istilahnya nggak ada. Oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan nggak ada salah benar Pak dalam berkesenian itu. Mungkin ya, oh ini belum indah. Karena mungkin kenapa belum indah? Anatomi misalkan belum balance, belum imbang.
mungkin dia udah punya basic karena pernah dari Jombang, di mana sekolah itu kan melaksanakan itu ya, sekolah bonsai itu yang dulu Mas Weni baru di Najwa, minimal itu udah punya pembekalan dasar sebetulnya. Nanti tinggal kita penajaman terutama di bonsai-bonsai untuk kontes. Silakan, mungkin yang sesinya gini aja, karena itu terbuka Pak. Silakan aja apa yang Bapak akan tanyakan ke kami, insya Allah kami bisa jawab. Walaupun misalkan ada masukan-masukan yang sekiranya itu menjadi perwakilan nanti untuk di organisasi di pusat, akan saya bawa dan akan saya kaji ulang nanti di rapat pusat. Karena ini masukan-masukan ini terkadang datang dari daerah-daerah Pak, dari teman-teman. Tadi ada satu juga dari Gresik ya. Nah itu untuk pendaftaran dan penjurian itu baik aplikasi, jadi langsung nggak pakai lagi manual gitu. Nah itu kan satu bentuk yang bagus. Nah nanti tinggal kita uji coba, kita sosialisasi, kemudian itu kita dikemas, jadi itu sebagai pembenaran kita di PBB pusat. Jadi nanti kalau juri itu udah nggak gini lagi, udah mana pulpen, mana fisik, nggak ada. Sekarang udah teknologinya lain, udah handphone. Ini juri menilai Pak, main handphone aja, padahal lagi menilai Pak. Ya, oke. Untuk selanjutnya silakan, dari mana dulu Bapak-bapak untuk bertanya silakan. Oke. Satu dari mana Pak? Lamongan, sebutkan nama, alamat, sama nomor rekening. Dari mana namanya supaya jawab mana, jadi biar tahu teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wildan dari perwakilan Lamongan. Yang saya tanyakan itu kan terkait buncit Pak. Jarang sekali ada yang membahas buncit seperti itu. Nah, saya ingin mengetahui buncit itu seperti apa. Hanya itu dulu. Nanti selanjutnya bisa diterangkan oleh Pak Lurah atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buncit. Ya, ini udah apa namanya, tingkatan udah lain buncit ya kan. Nah ini Pak, buncit ya. Tadi juga saya ngobrol, kok buncit nggak pernah ada yang juara katanya. Ya kan gitu ya. Mungkin nilainya kata juri nggak ada kaki gitu ya. Nggak gitu Mas. Jadi buncit itu ada filosofi buncit kalau dari Jepang lebih cenderung ke filosofi, dia lebih ke seorang sastrawan yang sedang membaca puisi, ya kan? Dia lebih bijak. Kalau manusia itu gitu Pak. Tapi ada lagi versi Cina. Cina itu namanya buncit itu dari goresan-goresan kaligrafi. Bentuk-bentuk kan dulu rekrutmen untuk mencapai apa ya, kalau kita ujian itu kan dari tulisan-tulisan kaligrafi dengan kepiawaiannya seorang seniman, itu rekrutmennya. Nah, kalau menurut kami, ya bukan saya, kami ini karena kita sudah sepakat, selalu kita melihat buncit, selalu berasumsi kalau buncit itu batangnya tinggi, daunnya dikit, kecil gitu ya. Benar nggak? Coba kebayang nggak? Buncit itu pohonnya tinggi, daunnya dikit, ya kan? Ya kalau kecil besar itu relatif lah. Cuman Pak Ujang, kalau buncit itu harga nggak pernah mahal, ya daunnya dikit misalnya. Ada nggak kalau kita bisa apa kan cara? Pernah dengar lah, kita nggak bisa dipungkiri bahwa buncit itu bisa melambung ini. Jarang ya. Dan di pameran itu buncit jarang yang memang itu lebih sifatnya emosional seorang seniman untuk membuat suatu karya penuh penghayatan, penuh kalau kita apa ya, meditatif lah. Itu gak gampang Mas bikin buncit itu. Tapi saya bisa sedikit menceritakan dalam bonsai itu ada yang dibilang siklus perjalanan pohon Pak. Semua tanaman diciptakan itu. Nah itu tadi yang penjurian itu tuh. Ada tahapan tanaman atau itu lagi remaja, dewasa,
mulai dari bayi itu sampai tua renta asalnya itu begitu. Tapi ada yang bukan mengkomplain, menyanggah bahwa bonsai begitu bukan tua renta. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat bujin itu ada pesan lebih tematik ya. Jadi saya melihat kalau bujin itu sesuai dengan perjalanan pohon, begitu pohon udah tua, dia akan kembali lagi prematur dengan meninggalkan jejak pohon itu asalnya. Misalkan ini pohon besar nih, ini kan pohon anatominya, kemudian terjadi pengelupasan, cabang mati, itu biasa jejaknya kelihatan. Jadi dia bisa cerita. Itu yang biasanya pesan dan itu sampai buat kita. Jadi bukan berarti kalau bikin bujin ya boleh aja sih bujin, batangnya utuh, batangnya bulat, kemudian lekukannya monoton, daun dikit, ya nggak bisa dapat. Tapi yang paling menarik biasanya di pohon-pohon yang berbatang keras kayak santigi, karena jejak dari sari ya, saya itu satu bentuk keringan yang nempel di batang, pengelupasan, kemudian ada jinnya. Nah itu bisa cerita. Kalau secara estetika seni silakan aja, bujin mau utuh silakan aja. Tapi si orang juri itu bisa merasakan bagaimana bujin yang bagus itu bisa ada daya tarik terhadap si penglihat itu. Yang tadi Mas bilang kenapa jarang ada gitu ya? Karena kita bikin bujin itu gak mudah. Dan kalau kita cari bahan juga gak mudah Mas. Karena kalau dari kecil dari budidaya bikin bujin hanya menang tinggi, kurus, daun dikit, rohnya itu nggak keluar gitu, auranya belum keluar. Itu aja. Jadi bukan berarti kalau bujin itu tidak mewakili bonsai Mas, tidak mewakili untuk juara. Tapi ada beberapa kali saya lihat di pameran itu nemu kok banyak karya-karya, terutama Surabaya dulu yang paling ini tuh, yang paling banyak yang mengeluarkan biasanya santigi, sisir ya. Jadi emang perlu itu emosional pribadi untuk bikin begitu, dan harus memahami dari perjalanan itu pohon gitu Mas. Jadi yang spesifiknya sebetulnya itu kan untuk ekspresi. Jadi ekspresi kita dituangkan dalam objek dalam bonsai itu, bagaimana kita membuat seolah-olah pohon itu dengan kurun waktu perjalanan, siklus perjalanan itu mencapai pohon yang tetap eksis gitu loh, ya kan? Coba kalau bujin, misalkan pohon tinggi daunnya pendek-pendek terus kemudian utuh, pasti gak enak, berasa ya? Nah ini pertanyaan, sebetulnya pertanyaan di dalam ini tentang bujin itu, ya cukup gak kira-kira? Apa masih ada gajah? Gak apa-apa. Ya, coba terusin dulu Pak.